فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي قوله wasa'a fi kharabiha, tentang firman Allah Ta'ala wasa'a fi kharabiha, orang itu berusaha untuk meruntuhkan masjid-masjid. Qal id qata'u man ya'muruha bi dzikrihi wa ya'tiha lil haji wal umrah, karena mereka qata'u man, yaitu apa? Memutuskan atau merompak, menghalangi orang yang memakmurkan masjid-masjid tadi dengan menyebut nama Allah, dan orang yang mendatangi masjid-masjid untuk berhaji dan umrah, menghalangi orang beribadah di situ. Hakikatnya adalah meruntuhkan masjid, karena memang fungsi masjid adalah untuk ibadah. Wa qala Ibnu Abi Hatim dzukira an Salamah qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas anna Quraisyan mana'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada anisolah di situ atau enggak ada annya? Cetakan yang lain. Tak ada. Berarti langsung mana'us shalah, mana'un nabiyya shalah gitu ya. Tapi ya sanadnya dhaif memang ya. Tayyib. Menghalangi Nabi sholat, yaitu dari sholat indal Ka'bah fil Masjidil Haram. Fa anzalallah wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuha. Tayyib, ini cetakannya kenapa aneh-aneh? Ismuhu lah, kenapa jadi ismuha di sini? Sumahtara Ibnu Jarir al-qaul al-awwal. Kemudian Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama, yaitu apa? Orang-orang Nasara dan sebagainya itu. Wahtaja bi anna Quraisyan lam tas'a fi kharabil Ka'bah. Dan berhujjah bahwasanya kenyataannya orang Quraisy tidak berusaha untuk meruntuhkan Ka'bah. Wa ammar Rum fasa'u fi tahribi Baitul Maqdis. Adapun orang Romawi maka mereka berusaha untuk meruntuhkan Baitul Maqdis. Kata Imam Ibnu Katsir, qultu walladzi yadhhar wallahu alam al-qaulus tsani. Yang nampak bagi saya adalah pendapat kedua. Baik. Apa itu? Orang-orang musyrikin yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana penghalangan ini secara maknawi hakikatnya adalah meruntuhkan masjid, karena menghilangkan masjid dari fungsinya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah yang menjadi masjid-masjid Ahlus Sunnah di Iran nggak lagi dipakai untuk sholat, tapi dipakai untuk kandang kambing, untuk tempat main bola dan lain-lain. Seperti yang ditulis oleh sebagian dokter yang berkunjung ke sana. Baik. Itu bukan muslim, memang Rafidhah bukan muslim. Kata beliau, kama qalahu Ibnu Zaid wa ruwiya an Ibni Abbas, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibnu Zaid dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Li'anna nasara idza mana'atil yahuda sholata fil bait fi Baitil Maqdis. Karena orang-orang Nasara apabila mereka menghalangi orang Yahudi dari sholat di Baitul Maqdis, kana dinuhum aqwama min dinil yahud. Agama orang Nasara lebih lurus daripada agama orang Yahudi. Ya, kejahatan Yahudi lebih parah. Misalnya, wa kanu aqraba minhum. Mereka lebih dekat kepada orang-orang tersebut. Nggak tahu nih harokatnya, kira-kira dhamirnya
Kembalinya ke siapa dan ke siapa. Walam yakun dzikrullahi minal yahudi maqbulan idzat. Dan penyebutan orang-orang ataukah wakanu aqraba minnya bukan, yaitu apa? Lebih dekat kepada kebenaran minhum daripada orang-orang Yahudi. Walam yakun dzikrullahi minal yahudi maqbulan idzat. Ketika itu zikirnya orang Yahudi untuk Allah Ta'ala tidak diterima. Ya, karena apa? Zikirnya sudah penuh dengan kerusakan, seperti yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah. Zikirnya justru adalah, kalau di bahasa kita, yaitu apa? Afik ya Rab, ilama tatarqud. Kalau dalam bahasa Arab, bangunlah wahai Allah, sampai bila engkau tidur. Ini na'udzubillah, zikir macam apa itu? Mereka sudah bosan dijajah oleh orang-orang Romawi, menganggap kenapa Tuhan tidur terus, sementara anak yang mereka cintai dibiarkan untuk diperhamba, karena mereka mengklaim mereka anak Tuhan. Salah orang-orang Yahudi itu. Baik, makanya zikirnya dirubah-rubah. Kata Ibnul Qayyim, itu zikir ketika mereka sholat sambil duduk. Ketika posisi duduk, zikirnya macam itu. Li'annahum lu'inu min qablu. Karena sebelum ini mereka memang sudah dilaknat, orang-orang Yahudi itu. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Bahkan apa, di zaman Nabi Dawud, beliau sudah lihat betapa susahnya orang-orang Yahudi untuk diajak berbuat yang baik-baik. Bahkan sebelum Nabi Dawud menjadi apa? Menjadi raja, mereka sudah apa? Susah sekali untuk diajak jihad fisabilillah. Jumhurnya tidak mau di zaman Raja Talut itu. Baik. Di zaman Nabi Isa lebih jahat lagi mereka. Dzalika bima asau, yang demikian itu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka senantiasa bersikap melampaui batas. Berapa nabi yang sudah mereka bunuh? Tak terhitung. Wa aidan, dan juga fa innahu ta'ala lamma wajjaha dzamma fi haqqil yahudi wan nasara. Sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala dia mencela tentang orang Yahudi dan Nasara, syara'a fi dzammil musyrikin, dia mulai mencela kaum musyrikin alladzina akhrajur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, yang mengeluarkan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau min Makkah, dari Makkah. Jadi pembahasannya lain-lain memang. Tayyib, wa mana'uhum minas sholati fil masjidil haram. Orang-orang musyrikin menghalangi Rasul dan para sahabat untuk sholat di Masjidil Haram. Wa amma i'timaduhu, adapun i'timadnya, yaitu penyandaran yang dilakukan oleh Ibnu Jarir, ala anna Quraisyan lam tas'a fi kharabi Makkah, bahwasanya kenyataannya orang Quraisy tidak berusaha Ka'bah, untuk meruntuhkan Ka'bah. Fa ayyu kharabin a'zamu mimma fa'alu, maka peruntuhan mana yang lebih besar daripada apa yang mereka perbuat? Akhraju anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ka'bah. Wastahwadhu 'alaiha bi asnamihim wa andatihim wa syirkihim, dan mereka meliputi, yaitu apa? Mengelilingi Ka'bah dengan patung-patung mereka, dengan tandingan-tandingan mereka, dan kesyirikan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala berfirman, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Dan kenapa Allah tidak menyiksa mereka sementara mereka itu menghalangi manusia dari Masjidil Haram? Wa ma kanu auliya'ah, padahal orang-orang tadi yang Allah siksa itu bukan tidak layak untuk menjadi wali bagi Masjidil Haram, menjadi pengurus dan pelindung. In auliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah wali Masjidil Haram kecuali orang-orang yang bertakwa, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Wa qala ta'ala, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah.
Allah Ta'ala berfirman, kaum musyrikin tidak layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Dalam keadaan mereka mempersaksikan terhadap diri mereka sendiri sebagai orang-orang kafir. Yaitu apa? Persaksian secara hal, secara keadaannya. Jelas mereka tidak mengatakan, oh kami kafir. Tapi secara keadaannya. Seperti disebutkan dalam tafsir ayat ini. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang amalan mereka gugur. Dan di dalam neraka mereka itu kekal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Juga menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka itu akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Mereka adalah orang-orang kafir. Dan mereka itulah orang-orang yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Dan mereka adalah orang-orang yang menghalangi hadiyu yang telah yang ma'kufan, yaitu yang telah ma'kuf. Ma'kuf asalnya adalah yaitu yang ditambatkan, diletakkan di sekeliling tempat itu. Untuk mencapai tempatnya, yaitu di dekat Masjidil Haram. Mereka menghalangi di Hudaybiyah. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum. Seandainya bukan karena kaum lelaki yang beriman dan para wanita yang beriman yang kalian tidak mengetahui mereka. Masih banyak mukminin yang bersembunyi di Makkah, tidak mampu hijrah. Untuk kalian menginjak mereka, kalau waktu perang perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin bertekad untuk memerangi, boleh jadi banyak muslimin yang ikut terbunuh. Mereka tidak tahu bahwasanya sudah banyak yang masuk Islam di dalam Mekah. Fatusibakum minhum ma'arrah. Lalu kalian akan tertimpa celaan atau kecelakaan disebabkan karena kalian menyakiti mereka. Bi ghairi ilm, tanpa kalian mengetahui itu. Ma'arrah yaitu boleh jadi celaan, dicela, ada yang mengutuk dan sebagainya. Dan musibah itu sendiri. Baik, maka dari itu Allah Ta'ala tidak menyiksa orang-orang kafir tadi. Tidak membiarkan kaum muslimin untuk perang di masa Hudaybiyah itu. Untuk apa? Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Ini semua Allah lakukan agar Allah memasukkan ke dalam rahmatnya orang yang dia kehendaki. Yaitu dibuat perdamaian di masa Hudaybiyah. Sehingga makin banyak orang yang kenal Islam dan masuk Islam. Tidak terbunuh di masa itu. Lau tazayyalu la'adzabna alladzina kafaru minhum azaban alima. Seandainya orang-orang yang beriman itu menyingkir, menghindar, menjauh dari perkumpulan orang-orang kafir, pastilah kami siksa orang-orang kafir dari kalangan penduduk Makkah tadi dengan siksaan yang pedih. Jadi sengaja Allah menunda siksaan karena masih banyak orang-orang muslim di negeri tersebut. Dan ini isyarat kenapa orang-orang kafir di berbagai negara dibiarkan tidak disiksa. Nah, jawabannya masih banyak yang belum hijrah dari negeri itu, dari kalangan muslimin. Sementara Allah tidak ingin menyiksa kaum muslimin. Baik. Kata beliau, fa idza kana man huwa kadzalika matrudan minha masdudan anha. Maka apabila orang yang seperti itu, yaitu Rasulullah dan para sahabat, terusir dari Makkah, atau kalau minha kembali ke Ka'bah, ya Ka'bah, terhalangi dari beribadah di sekeliling Ka'bah, fa ayyu kharabin laha a'zamu min dzalik. Maka peruntuhan Ka'bah mana, peruntuhan masjid mana yang lebih besar daripada perbuatan seperti tadi? Padahal Rasul dan para sahabat itulah yang paling berhak memakmurkan Masjidil Haram. Baik. Dan pemakmuran yang sebenar adalah mengisi
masjid tadi dengan ibadah, karena tujuan masjid memang untuk itu. Walaisal muradu min imaratiha zahrafatuha. Bukanlah yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid-masjid itu menghiasinya. Wa iqamatu suratiha faqat, dan menegakkan bentuk masjid saja, penuh dengan keindahan tapi kosong dari kebaikan, maka tak ada gunanya itu. Innama imaratuha bi dzikrillahi fiha. Hanyalah pemakmuran masjid itu adalah dengan menyebut nama Allah di dalamnya. Wa iqamatu syar'ihi fiha, dan menegakkan syariatnya di dalamnya, bukan malah syariat yang lain. Wa raf'uha anid danasi wasyirik, dan meninggikan masjid dari kotoran dan kesyirikan. Nah, dengan itu masjid jadi mulia. Tayyib. Wa qauluhu ta'ala ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Orang-orang itulah, yaitu yang meruntuhkan masjid, menghalangi orang dari zikrullah di dalam masjid. Tidak layak bagi mereka untuk memasuki masjid-masjid kecuali dalam keadaan ketakutan. Adapun orang yang beriman masuk masjid hatinya tentram dan layak untuk dijaga keamanannya. Baik. Hadza khabarun ma'nahu talab. Ini adalah berita yang mana maknanya adalah tuntutan. Yaitu jangan sampai orang kafir masuk ke masjid kecuali dalam keadaan ketakutan. Adapun sebaliknya, orang-orang yang beriman dikasih keimanan. Faman wa man dakhalahu kana amina, yaitu fa'aminu. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Kata para ulama, yaitu ini perintah, yaitu beri dia keamanan. Ay la tumakkinu haula idza qadirtum alaihim. Jangan kalian memberikan keleluasaan pada orang-orang tadi kalau kalian sudah mampu menguasai mereka, min dukhuliha illa tahtal hudnati wal jizyah. Tidak, yaitu jangan kalian beri mereka keleluasaan masuk ke Masjidil Haram kecuali di bawah perjanjian damai dan jizyah. Jizyah tentunya apa? Mereka terhinakan, harus membayar upeti. Adapun kalau di zaman kita, muslim dan kafir sama-sama harus membayar upeti, dan ini salah besar tentunya. Walihada lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, maka dari itu manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan, yaitu membuka negeri Makkah, amara minal amil qabil fi sanati tis'in, beliau memerintahkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 9 Hijriah, ayyunada. Cetakan yang lain yunadi atau yunada? Yunadi. Berarti ada fa'il yang tersembunyi berarti. Ayyunadiya, yaitu takdirnya adalah huwa. Huwa kembali ke siapa? Boleh jadi Ali, boleh jadi beberapa sahabat yang lain. Untuk Ali berseru fi rihabi Mina, yaitu di pelataran Mina. Ala la yahujjanna ba'dal ami musyrik. Ketahuilah oleh kalian semua, sama sekali tidak boleh setelah tahun ini ada satu musyrik pun yang berhaji. Iya, mereka musyrik untuk apa? Datang ke tanah suci, tak boleh. Wala yatufanna bil baiti uryan, dan tidak boleh ada orang yang telanjang ketika tawaf di Baitullah. Baik, bahkan apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan perhiasan kalian, yaitu apa? Pakaian yang menutupi aurat setiap kali masuk ke masjid. Wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddatih. Dan kelengkapan dari seruan tadi, barang siapa memiliki batas waktu perdamaian, maka batas waktunya adalah sampai tenggang waktu yang diberikan oleh Nabi, yaitu bukan kemudian dibatalkan, tapi apa? Masih ada. Kalau sampai tahun depan seseorang atau sebagian kabilah masih memiliki waktu untuk perjanjian damai, maka waktunya diperpanjang, yaitu dibiarkan sampai habis. Bukan sampai yaitu apa? Bulan-bulan haji saja di tahun 9, masih terus berlanjut sampai waktunya habis sendiri. Sesuai perjanjian. Wa hadza kana tasdiqan wa amalan. Ini adalah pembenaran dan pengamalan biqaulihi ta'ala, untuk firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas.
Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah kaum musyrikin itu orang-orang yang sangat najis. Bukan apa itu najisun, tapi najasun, yaitu apa? Najis yang mughalladhah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Maka janganlah mereka itu memasuki Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya la nahiyah itu boleh masuk kepada pola ghaib. Walaupun biasanya yang namanya larangan itu diarahkan kepada orang yang sedang diajak bicara, la taqrabu. Tapi boleh, memang ada beberapa dalil menunjukkan boleh dengan pola yang ghaib. La yaqrabu, yaitu mereka jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Tayyib, al-ayah. Wa qala ba'duhum, sebagian mufassirun mengatakan, maka yambaghi lahum ayyadkhulu masajidallah illa khaifina ala halit tahayyub. Ala halit tahayyub. Yaitu tidak layak bagi mereka, yaitu orang-orang kufar musyrikun itu, untuk memasuki masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan takut. Yaitu maksudnya ala halit tahayyub, yaitu merasa gentar, merasa segan, dan sebagainya. Irti'adil farais, yaitu badannya bergetar, yaitu apa? Gemetaran. Minal mu'minin, takut kepada orang-orang yang beriman. An yabtishu bihim, untuk apa? Kaum muslimin memukul mereka. Ini menurut sebagian mufassirun. Fadlan an istawala yastawlu. An yastawlu alaiha, lebih-lebih lagi untuk mereka menguasai masjid-masjid Allah, lebih layak untuk tidak diizinkan melakukan itu. Au yamnaul mu'minina minha, apalagi atau sampai menghalangi mukminin dari masjid-masjid Allah. Baik, masuk dengan takut, itulah yang harus mereka lakukan, bukan malah menguasai dan mendominasi masjid. Wal makna makanal haqqu wal wajibu illa dzalik. Maknanya adalah tidak ada kebenaran dan kewajiban kecuali itu untuk orang-orang kafir. Laula zulmul kafarati wa ghairihim, kalau bukan karena kezaliman orang-orang kafir dan yang selain mereka, orang kafir Makkah dan yang selainnya, niscaya mereka tidak berhak untuk masuk kecuali takut, dalam keadaan takut. Tapi karena mereka memang sangat zalim, justru waktu itu, tahun-tahun itu Rasulullah dan kaum muslimin yang terhalangi. Padahal harusnya orang kafirlah yang terhalangi. Kita tambah sedikit. Waqil, ada yang mengatakan inna hadza bisyaratun minallahi lil muslimin. Sesungguhnya ini adalah kabar gembira dari Allah untuk kaum muslimin. Annahu sayudhiruhum alal masjidil haram. Bahwasanya Allah akan menjadikan mereka menguasai Masjidil Haram. Walaupun di tahun Hudaybiyah mereka tertolak. Jangan khawatir, waktunya sudah dekat. Untuk kalianlah yang menguasai Masjidil Haram. Masjid dari kaum muslimin secara umum dan masjid dari nenek moyang kalian, yaitu Ismail bin Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim dan seluruh nabi. Wa ala sairil masajid, dan masjid-masjid yang lain. Wa annahu yudhillul musyrikina lahum, dan kabar gembira bahwasanya Allah akan menghinakan kaum musyrikin untuk mereka. Hatta la yadkhulal masjid hatta la yadkhulal masjidal harama ahadun minhum illa khaifa. Sehingga tidak masuk Masjidil Haram seorang pun dari musyrikin kecuali dalam keadaan takut. Yakhafu an yu'khad, yaitu dia khawatir akan ditangkap, fayu'aqab, lalu diberi hukuman. Au yuqtal, atau dia dibunuh, illam yuslim, jika dia tidak masuk Islam. Baik, sampai jiwanya merasa takut dengan akan mengalami itu. Wa qad anjazallahu hadzal wa'd, dan Allah telah menunaikan janji ini. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, min man'il musyrikin min dukhulil Masjidil Haram, yaitu Allah melarang kaum musyrikin memasuki Masjidil Haram tahun 9 Hijriah itu. Wa awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yabqa bi jaziratil arabi dinan, dan
Rasulullah SAW, ya ausa Rasulullah. Rasulullah SAW berwasiat untuk jangan tersisa dua agama di Jaziratul Arab. Walaupun di tempat yang lain muslimin ya keadaannya seadanya, tapi di Jaziratul Arab harus dipelihara itu. Baik. Tapi para munafikun yang memasukkan orang kufar, terutama orang-orang Rafidhah dan orang-orang Sufiyah, memasukkan kufar di Jaziratul Arab. Bukan Ahlus Su'ud yang berkhianat. Yang berkhianat adalah orang Sufiyah dan Rafidhah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, tapi kita habiskan wasiat Nabi di sini pembahasannya wa antu jelal yahudu wan nasara minha, dan agar orang-orang Yahudi dan Nasara diusir dari Jaziratul Arab. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji dan kurnia hanyalah milik Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Jaziratul Arab itu batasannya dari mana ke mana? Nah, itu dibahas, cuma anak yang tak hafal, dibahas oleh Syekhul Islam dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim. Kalau yang ma'ruf, untuk yang ke atas, yaitu apa? Kalau dari Madinah ke atas, itu sampai Busra. Busra itu sempadan antara Syam dengan Jaziratul Arab. Kalau yang ke, apa istilahnya, ke timur, itu adalah Najd Irak. Kemudian kalau yang ke, berarti kemana? Ke bawah, berarti ke selatan berarti ya. Kalau yang ke selatan itu adalah laut Yaman, itu batasannya. Tentunya apa? Daerah Sukotra dan sekitarnya masih ikut Arab. Istilahnya masih ikut wilayah Arab, walaupun itu sudah menjadi pulau sendiri, tapi mereka Arab. Baik. Dan juga apa? Daerah Oman itu masih ikut Arab. Oman, Bahrain ikut Arab. Kemudian yang kurang mana? Berarti yang ke barat sepertinya yang belum ya. Iya. Yang ke barat anak agak lupa. Kalau tidak salah, ya Laut Merah itu kalau tidak salah. Mesir alal khilaf. Apakah Mesir itu dia Arab atau bukan? Karena ada campuran di situ. Tapi yang ma'ruf bangsa Kipti jelas bukan bangsa Arab tentunya. Maknanya Yaman termasuk Jaziratul Arab. Oh, jelas. Bahkan apa? Sebelum Mekah ada, orang Yaman jelas sudah ada. Bahkan yang mengisi Mekah siapa? Yaitu Nabi Ismail dan ibunya yaitu Hajar dan orang-orang Jurhum. Jurhum dari Tihamah Yaman. Dan jelas yang namanya Yaman itu adalah Arab Aribah, Arab yang tua. Karena apa? Arab Aribah di Mahrah, tempat dakwahnya Nabi Hud. Yaman jauh lebih tua daripada yang di daerah mana itu, Hijaz dan Najd. Wallahu a'lam.